kita mulai kelasnya. Kita lihat dulu dari kosakata hari ini. Kosakata yang pertama, kita lihat di sini ada tabel gitu ya, yang berisi kata penggolong gitu. Jadi kalau dalam bahasa Indonesia kan kita mengenal satu ekor gitu ya, satu jilid seperti itu. Nah, sama seperti itu dalam bahasa Korea ada beberapa kata penggolong. Kita lihat di sini ada G untuk buah gitu ya. G, lalu ada myong atau saram untuk orang gitu. Jadi saat kita menghitung orang pakai myong atau saram. Lalu ada mari untuk ekor gitu ya. Ada jan untuk gelas, ada D untuk unit gitu ya. Jadi misalkan mobil, motor, komputer gitu ya, yang menggunakan unit gitu pakai D. Lalu ada byong untuk botol, ada kwon untuk jilid, dan ada jang untuk lembar gitu. Jadi ini kata penggolong yang sering dijumpai dalam kehidupan sehari-hari gitu ya, khususnya saat kita mau membeli barang gitu. Nah, kita lihat di sini, angka yang dipakai adalah angka aslinya Korea. Jadi kita bisa lihat di sini hana, dul, set, net, dasot, dan seterusnya ya. Jadi angka yang dipakai adalah angka aslinya Korea. Lalu yang penting lagi adalah di sini untuk 1, 2, 3, 4, dan 20 gitu ya. 1, 2, 3, 4, dan 20 saat dia bertemu dengan kata penggolong gitu ya, seperti G, myong atau saram, mari gitu ya. Hana berubah menjadi han. Dul berubah menjadi du. Set berubah menjadi se. Net berubah menjadi ne. Lalu semulnya berubah menjadi semu gitu. Jadi hana, dul, set, net, dan semul gitu ya, dia ada pengecualiannya saat bertemu dengan kata penggolong seperti itu. Nah, kita coba lihat gitu ya. Contohnya di sini misalkan saya mau bilang 4 ekor gitu ya. 4 ekor berarti bagaimana? 4 ekor ne mari seperti itu. Lalu 3 gelas misalkan kita lihat di sini ada sejan. Berarti kalau misalkan 30 gelas bagaimana? 30 gelas. 30 soren ya, sorenjan seperti itu. Jadi angkanya pakai angka aslinya Korea. Lalu kalau kita nggak tahu berapa angka tepatnya gitu ya, berapa nominal tepatnya, kita bisa pakai beberapa gitu ya. Beberapa bahasa Koreanya yoro. Jadi beberapa buah yoroge. Beberapa orang yoromyong. Atau beberapa gelas yorojan seperti itu. Jadi kita bisa juga pakai kata yoro kalau tidak tahu berapa pastinya seperti itu. Nah, sekarang kita lihat kosakatanya ada apa aja nih. Yang pertama ada buah-buahan, guail. Lalu ada sayur, cheso. Nah, sayur ini bisa juga dibilang, bisa juga kita pakai yace gitu untuk bilang sayur. Jadi cheso, yace sinonim ya. Jadi bisa saling bertukar. Lalu minuman. Nah, biasanya orang Indonesia kan suka bilang kayak gini ya, mau minuman yang rasa-rasa itu, minuman yang rasa-rasa, minuman selain air putih. Nah, minuman yang seperti itu disebutnya umnyosu gitu ya. Jadi minuman yang berasa gitu, umnyosu. Lalu kalau misalkan air putihnya apa air putihnya? Air putihnya sengsu gitu ya, atau mul seperti itu. Sengsu atau mul gitu untuk yang air biasa gitu, untuk yang air biasa. Nah, lalu pakaian ada out gitu ya. Jadi mencakup semua jenis pakaian, out gitu. Lalu kalau misalkan celana dia ada kosakatanya sendiri ya, baji gitu. Lalu rok, chima gitu ya. Gitu. Tapi kalau misalkan ada apa tuh contohnya? Kardigan gitu ya, atau blazer. Nah, ini bisa juga disebut satu persatu atau langsung saja sebut out gitu. Jadi mencakup semuanya. Lalu untuk sepatu gitu ya, ada gudu. Ada gudu. Nah, tapi sepatu yang disebut gudu ini adalah sepatu yang seperti ini nih, sepatu yang ada haknya gitu ya, atau sepatu pantofel
Nah, itu disebutnya gudu. Tapi kalau sepatu yang untuk olahraga gitu ya, atau sneakers disebutnya undong wah, undonghwa gitu ya. Nah, itu bedanya. Lalu topi, moja. Seperti itu. Jadi kira-kira ini contoh kosakata gitu ya untuk bab ini. Kita lihat selanjutnya ekspresi yang biasa dipakai kalau belanja. Nah, kita lihat dulu di sini ada ekspresi yang diucapkan oleh sonim gitu ya, oleh tamu pelanggan dan ekspresi yang disampaikan yang dikatakan gitu ya, yang dibilang gitu oleh si pemilik tokonya. Jadi kita lihat kalau tamu bilangnya "annyeonghaseyo" seperti itu ya, "annyeonghaseyo." Tapi kalau pemilik tokonya bagaimana? "어서 오세요." Selamat datang gitu, "어서 오세요." Seperti itu. Lalu kalau kita mau bertanya, "Ada ini enggak?" gitu, "Ada ini enggak?" "Teng teng teng, iga 있어요." gitu. Misalkan, "가방이 있어요." "모자가 있어요." Seperti itu. Lalu pemilik tokonya bagaimana? Biasanya kalau kita masuk ke toko kan suka disamperin duluan ya sama, pelayan yang ada di toko gitu. Mau cari apa gitu, lagi cari apa, "뭘 찾으세요?" gitu, "뭘 찾으세요?" gitu ya ekspresinya. Lalu kalau kita mau nanya, "Berapa ini?" gitu, "이거 얼마예요?" "얼마예요?" gitu, jadi, "Berapa ini?" gitu, "얼마예요?" Lalu kita lihat di sini pemilik tokonya, "Teng teng teng, iga 어때요?" gitu. Misalkan tadi nyari, baju gitu ya, "옷이 있어요?" Lalu di sini kira-kira si pemilik tokonya bilang apa? "옷이 어때요?" Gimana bajunya gitu. Nah, lalu kalau mau bilang, "Oh saya mau," gitu ya, "saya mau beli 2 "이거 2개 주세요." gitu, "Saya mau beli ini," gitu ya, 2 buah gitu, "이거 2개 주세요." Tuh. Lalu harga, biasanya pemilik toko gitu ya langsung bilang harganya berapa, kita lihat di sini 10.000-an, "만 원이에요." "만 원이에요." Seperti itu. Lalu terlalu mahal gitu ya, ekspresi yang sering dipakai kan ya kalau kita lagi belanja, terlalu mahal, "너무 비싸요." "너무 비싸요." Seperti itu. Lalu, pemilik toko biasanya waktu ngasih barang, "여기 있어요." gitu, atau ngasih kembalian gitu ya, "여기 있어요." Seperti itu. Nah, sama sama seperti ini gitu ya, waktu pelanggannya mau ngasih uang atau mau ngasih kartu pas bayar, "여기 있어요." gitu. Jadi, sambil ngasih kartu atau sambil ngasih uang, "여기 있어요." itu ekspresinya. Nah, pemilik tokonya lalu bilang apa lagi? "다음에 또 오세요." Nanti datang lagi ya, seperti itu. "다음에 또 오세요." Seperti itu. Jadi kira-kira ini ekspresi yang, biasa dipakai saat membeli barang. Nah, hari ini kita ada 3 tata bahasa yang akan kita pelajari. Yang pertama adalah eliminasi gitu ya. Jadi nya dihapus, nya dihapus. Maksudnya apa? Kalau kita melihat kata yang seperti ini ya, 아프다, 예쁘다 gitu ya, 아프다, 예쁘다. Di sini kan ada vokal nya ya, ada vokal nya. Nah, vokal nya ini dihilangkan. Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana cara, menghilangkan si vokal nya ini. Nah, kita lihat, yang pertama adalah lihat dulu bentuk katanya, dia harus kata kerja atau kata sifat, gitu ya, kata kerja atau kata sifat yang suku kata terakhirnya vokal e, vokal e. Nah, saat saat e-nya dihilangkan, yang menjadi patokan adalah vokal, gitu ya, vokal yang ada sebelumnya lagi, yang ada di suku kata sebelumnya. Kalau suku kata sebelumnya gitu ya, berakhiran dengan vokal a atau o, dia bentuknya berubah menjadi ayo dan asoyo. Seperti itu. Tapi kalau suku kata sebelumnya gitu ya, berakhiran dengan vokal selain a dan o, dia berubah menjadi oyo atau osoyo. Nah, caranya bagaimana? Kita lihat di sini. Apuda, ada kata apuda ya.
apuda. Ini bentuk dasar kan ya, bentuk dasarnya apuda. Pertama, kita coret dulu da-nya. Kita coret da-nya, lalu di sini kan vokalnya e ya, vokalnya e. Nah, saat vokal e ini kita hapus, yang jadi patokan yang mana? Yang ini, vokal di suku kata sebelumnya. Vokal di suku kata sebelumnya apa? A, gitu ya. Kita lihat di sini kan, apuda, a, gitu ya. Jadi, apu, gitu ya. Apuda, gitu ya. Pu-nya kan tadi e-nya dicoret gitu ya. Jadi a piep gitu. A piep. Nah, karena dia vokal sebelumnya a kan ya. Vokal sebelumnya a berarti ditambahnya apa? A yo kan ya. Ayo. Jadi apuda berubah menjadi a pa yo. Seperti itu. Apayo. Jadi apuda setelah e-nya dicoret, patokannya adalah vokal di suku kata yang sebelumnya a, gitu ya. Jadi a piep kan sisanya ya, a piep karena vokalnya dia a gitu ya, diikuti dengan ayo, jadi apayo. Lalu bentuk lampaunya bagaimana? Bentuk lampaunya menjadi a passoyo, seperti itu. Apassoyo. Lalu kita lihat lagi contohnya di sini ada bapuda. Sibuk gitu ya, bapuda. Bapuda. Oke, biar nggak ketutupan. Bapuda. Sibuk. Kita coret dulu da-nya. Lalu kalau e-nya kita hilangkan, vokalnya apa yang menjadi patokan? Sama ya, a gitu. A. Jadi ba piep kan ya, sang biep. Ba lalu sang biep. P gitu ya. Bapa. Oke. Oke, di sini berarti jadi nggak ketulis ya. Jadi ba lalu sisanya sang biep. Karena dia vokalnya a ditambah ayo kan ya. Jadi ba pa yo. Bentuk lampaunya bapasoyo. Seperti itu. Lalu kita lihat satu lagi contohnya misalkan ada napuda. Jahat gitu ya, napuda. Sama seperti tadi da-nya kita coret, lalu kalau e-nya kita hilangkan, vokalnya di sini adalah a. Vokalnya adalah a. Jadi na sang biep kan ya sisanya. Karena vokalnya a diikuti dengan ayo. Jadi na pa yo. Bentuk lampaunya na pasoyo. Seperti itu. Lalu satu lagi kita lihat di sini contohnya ada bego futa, lapar gitu ya. Bego futa. Kita coret dulu da-nya. Lalu kalau e-nya kita hilangkan, vokalnya apa di sini vokalnya? O kan ya, O. Tadi kalau dia A atau O diikuti dengan ayo atau asoyo kan ya. Jadi bego. Bego. Lalu piep kan ya. Bego piep gitu. Nah, dia diikuti dengan a yo. Jadinya bego pa yo. Bentuk lampaunya jadi bego pasoyo seperti itu. Ya, jadi patokannya adalah vokal yang ada di suku kata sebelumnya ya, setelah e-nya dicoret. Oke. Lalu bagaimana dengan bentuk yang ini? Contohnya kiputa. Senang gitu, kiputa. Caranya gimana mengubahnya? Cara mengubahnya pertama sama seperti tadi, coret da-nya. Lalu kalau e-nya dihilangkan, lihat
vokal di suku kata sebelumnya. Gi, berarti apa vokalnya? Bukan A, bukan O kan ya? Bukan A, bukan O, jadi diikuti dengan ayo atau asoyo. Jadi bagaimana? Giputa, gi. Sambil ditambah oyo kan ya? Jadi gi, po, yo. Untuk lampaunya gi, po, soyo. Seperti itu. Lalu misalkan 슬프다. 슬프다. 슬프다 bagaimana? Sama ya. Seperti tadi. Kita coret dulu danya. Sedih kan ya ini 슬프다. Kita coret dulu danya. Lalu kalau e-nya kita hilangkan, lihat vokal di suku kata sebelumnya. Apa nih? Gitu ya. Juga kan ya. Karena dia berarti apa? Bukan A, bukan O. Pakai ayo dan atau osoyo gitu. Jadi bagaimana? 슬프다, 슬, 피읍 gitu ya. Tambah oyo. Jadi 슬, 퍼요. Untuk lampaunya 슬, 퍼서요. Seperti itu. Nah, lalu bagaimana kalau dia tidak ada suku kata sebelumnya? Contohnya ini. 크다. 크다. Kan tidak ada suku kata sebelumnya ya, dia langsung ke gitu. Nah, kalau yang ini bagaimana? 크다 langsung berubah menjadi 커요. Nah, ini lebih mudah dihafal saja gitu. Jadi kalau 크다 dia tidak ada suku kata sebelumnya, langsung berubah menjadi 커요. Yang mirip dengan 크다 ada 쓰다. Ya, 쓰다. 쓰다 juga sama, tidak ada suku kata sebelumnya kan ya. 쓰다 sama, dia langsung berubah menjadi 써요. Seperti itu. Nah, ini lebih mudah dihafal saja. Jadi kalau 크다 dia langsung berubah menjadi 커요, 쓰다 dia langsung berubah menjadi 써요. Sisanya mengacu ke vokal di suku kata sebelumnya gitu ya. Oke. Jadi kita bisa lihat nih di sini contoh kalimatnya 배가 너무 고파요. 배가 너무 고프다. 배가 너무 고파요. lalu 민준 씨는 키가 커요. jadi 크다 langsung ya pakai 커요. Lalu contoh yang ketiga di sini 저는 어제 바빴어요. saya kemarin sibuk 바빴어요. jadi bentuk lampau. Yang ini 예쁘다 jadi 예뻐요. Caranya sama ya seperti tadi. Jadi danya dicoret dulu, lalu kalau e-nya dihilangkan, lihat ke vokal di suku kata sebelumnya. Oke, sampai di sini paham? Ada yang mau ditanyakan? Jadi, kalau misalkan teman-teman masih belum terbiasa gitu ya, tulis dulu bentuk dasarnya, lalu coret danya gitu ya, dan lihat setelah e-nya dihilangkan, lihat ke vokal di suku kata sebelumnya. Gitu ya, caranya seperti itu. Untuk yang 크다 langsung dihafal saja. 크다 berubah menjadi 커요, bentuk lampaunya 컸어요. 쓰다 berubah menjadi 써요, bentuk lampaunya 썼어요, gitu ya. Jadi yang ini langsung dihafal saja. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kita lanjut ke tata bahasa yang selanjutnya. Kita ketemu lagi dengan partikel en dan nen di sini. Ya, waktu di awal kelas gitu ya, waktu di awal sesi, kita belajar partikel en dan nen untuk apa? Penanda apa? Partikel penanda topik kan ya, partikel penanda topik. Nah, di sini en dan nen-nya bukan sebagai partikel penanda topik, tapi sebagai partikel yang digunakan untuk membandingkan sesuatu. Gitu ya. Jadi partikel perbandingan. Partikel perbandingan, kita lihat kalau kata bendanya diakhiri dengan konsonan, pakai en. Gitu ya. Kalau berakhiran dengan vokal, pakai nen. Nah, karena di sini membandingkan sesuatu, berarti ada dua ya.
ada dua benda yang dibandingkan. Kita lihat contohnya. Ramyeon은 쌉니다. Ramyeon, mie harganya murah. Ramyeon은 삽니다. 불고기는 비쌉니다. bulgogi mahal. Jadi kita membandingkan apa di sini? Membandingkan harga ya, membandingkan harga ramyeon dan bulgogi. Nah, karena kita membandingkan ramyeon dan bulgogi, membandingkan dua hal kan ya, dua benda. Jadi pakainya partikel en atau nen. Di sini karena ramyeon dia berakhiran konsonan jadi pakai en. bulgogi karena dia berakhiran vokal jadi pakainya nen. Tuh, ramyeon은 삽니다. bulgogi는 비쌉니다. Lalu kita lihat contoh selanjutnya di sini. 수박은 큽니다. 망고는 작습니다. Jadi membandingkan antara semangka dan mangga, gitu ya. Yang satu besar, yang satu kecil. Jadi pakai partikelnya en dan nen. Tuh. Subak dia ada konsonannya, ada konsonan akhirnya, jadi pakai en. Mango tidak ada konsonan akhirnya ya, dia berakhiran vokal, jadi pakai nen. Seperti itu. Lalu kita lihat di sini, 저는 한국에 살아요. 친구는 인도네시아에 살아요. Jadi membandingkan tempat tinggal ya. Saya tinggal di Korea, teman saya tinggal di Indonesia gitu. Jadi membandingkan tempat tinggal pakai nen gitu ya. Partikelnya en atau nen karena di contoh ini sama-sama tidak ada konsonannya karena sama-sama berakhiran vokal jadi pakainya nen. Seperti itu. Contoh yang lain misalkan 오빠는 키가 커요. 동생은 키가 작아요. Seperti itu. Jadi membandingkan tinggi kan ya di sini, jadi pakainya partikel en atau nen. Seperti itu. Contoh lainnya, 커피는 써요. 사탕은 달아요. Jadi kopi rasanya pahit, gitu ya. Satang permen rasanya manis. Jadi kalau membandingkan dua hal pakai partikelnya en atau nen, seperti itu. Oke, yang ini gampang ya. Jadi pokoknya kalau membandingkan dua hal pakai partikelnya en dan nen, seperti itu. Oke, lalu kita masuk ke 문법 tata bahasa yang terakhir yaitu go 싶다. Go 싶다. Jadi go 싶다 ini dipakai untuk bilang ingin gitu ya, mau, hendak gitu. Jadi pakainya go 싶다. Nah, kita lihat cara menggunakannya. Go 싶다 ini ditempelkan ke kata kerja ya, ke kata kerja. Jadi untuk menyatakan harapan atau keinginan si pembicaranya. Kita lihat di sini contohnya. 저는 한국에 가고 싶어요. 가고 싶어요. Di sini pergi, kata dasarnya kan gada ya. Gada. Jadi setelah danya dicoret gitu. Go-nya kita tempelkan ke sini. 저는 한국에 가고 싶어요. Saya ingin pergi ke Korea. Atau contoh yang kedua, 저는 컴퓨터를 사고 싶습니다. Sada membeli gitu ya. Danya kita buang lalu go 싶다nya kita tempel ke sini. 저는 컴퓨터를 사고 싶습니다. Seperti itu. Jadi dari kata dasarnya danya dicoret dulu lalu go 싶다nya ditempelkan. Tapi jangan lupa setelah go 싶다nya ditempelkan apa yang perlu dilakukan? Sesuaikan akhirannya ya. Pakai yang oyo jadi go 싶어요 atau yang 습니다. Jadi go 싶습니다 seperti itu. Nah, bagaimana gitu ya kalau si pembicaranya bukan saya gitu, tapi orang ketiga. Kalau yang dibicarakan
si orang ketiga bukan pakai go shipta, tapi pakainya go shipo hada. Gitu. Oke. Kalau tadi yang pakai go shipta apa subjeknya? Gitu ya. Kita lihat di sini seorang yang bicara, si pembicaranya, gitu ya, adalah Jo, saya, gitu ya, Jo, saya. Kalau si pembicaranya adalah saya, pakainya go shipta. Tapi kalau pembicaranya orang ketiga, contohnya seperti Wati di sini pakainya go shipo hada. Contohnya, Wati shi는 한국어를 배우고 싶어 해요. 배우고 싶어 해요. Atau 배우고 싶어 합니다. Seperti itu. Karena di sini si yang dibicarakan gitu ya adalah Wati, bukan saya gitu, tapi Wati. Wati 씨는 한국어를 배우고 싶어 해요. Kalau pembicaranya saya, kalimat ini menjadi bagaimana? 저는 한국어를 배우고 싶어요. Jadinya seperti ini kan ya. 저는 한국어를 배우고 싶어요. Tapi karena si pembicaranya, orang yang dibicarakan gitu ya, yang dibicarakan bukan saya, tapi orang ketiga, dia diganti menjadi go 싶어 해요 atau go 싶어 합니다. Jadi bentuk dasarnya go 싶어 하다. Oke, contoh lainnya misalkan 동생은 비빔밥을 먹고 싶어 해요. Adik ingin makan bibimbap. Seperti itu. Kalau misalkan yang pengen makan saya, jadi bagaimana kalimatnya? 저는 비빔밥을 먹고 싶어요. Jadinya seperti ini. Nah, ini yang perlu diperhatikan ya. Jadi kalau yang dibicarakan atau yang berbicara, gitu ya, pembicaranya adalah saya, pakai go shipta. Tuh. Tapi kalau orang ketiga, dia menggunakan go shipo hada. Jadi 먹고 싶어 해요, 먹고 싶어 합니다. Gitu ya. Atau tadi 배우고 싶어 해요, 배우고 싶어 합니다. Seperti itu. Oke, paham ya? Jadi mudah gitu, tinggal lihat siapa yang berbicara. Baik. Nah, lalu ada yang bertanya, kapan gitu ya e-nya dihapus gitu, kapan e-nya dieliminasi. E-nya dieliminasi kalau dia mau diubah gitu ya, mau diubah bentuknya, entah akhirannya yang diubah gitu. Tadi kan misalkan yeputa, jadi yepoyo menggunakan akhiran yang aoyo gitu. Atau tadi baputa jadi bapayo gitu kan, kita ubah ya akhirannya dari bentuk dasarnya menjadi akhiran aoyo. Nah, saat itu e-nya dihilangkan, e-nya dihilangkan. Bisa juga saat bertemu dengan konjungsi, misalkan seperti go dari krigo, gitu ya. Nah, itu juga e-nya dihilangkan seperti itu. Nah, yang hari ini kita pelajari adalah e-nya dihilangkan saat bertemu dengan akhiran, gitu ya. Saat bertemu dengan akhiran seperti tadi ayo atau asoyo, oyo atau osoyo, seperti itu. Baik, kita lanjut ke latihannya. Oke, kita lihat di sini ada beberapa kata penggolong. Kita lihat sagwa. Sagwa pakainya G ya, buah. Lalu kita lihat di sini ada apa nih? Ikan. Ikan pakai yang mana? Ikan. Di antara 6 kata penggolong ini ikan pakai mari ya. Ikan pakai mari. Jadi bagaimana? Ikan bahasa Koreanya 생선. 생선 한 mari 주세요. Nah, 주세요-nya di sini adalah tolong gitu ya, tolong beri saya gitu, tolong beri saya kalau kita lagi belanja gitu ya. Tolong beri saya 1 ekor ikan. 생선 한 마리 주세요.
생선 한 마리 주세요. Nah, untuk ikan, gitu ya, bahasa Korea membedakan ikan yang masih hidup dan ikan yang sudah mati ya. Jadi kalau ikan yang masih hidup disebut mulgogi. Ini ikan yang masih hidup, gitu ya. Kalau ikan yang sudah mati disebutnya 생선. Seperti itu. Jadi kalau saya bilangnya 생선 한 마리 주세요 berarti apa? Ikannya sudah mati. Jadi kalau kita ke pasar gitu ya, mau beli ikan 생선 한 마리 주세요. Tapi kalau mau beli ikan yang masih hidup, bilangnya jangan 생선 한 마리 주세요, tapi gimana? 물고기 한 마리 주세요. Nah, lalu kita lihat di sini ada nomor 2 ini apa nih? Kopi ya, kopi, ada kopi. Pakainya yang mana? Kopi 한 잔 주세요. Kopi 한 잔 주세요. Lalu buku pakainya 권 ya, jilid. Jadi 책 한 권 주세요. Lalu kita lihat ada jus di sini. Jusnya dalam kemasan botol ya. Tadi kalau botol pakai apa? Pakai 병. Jadi jus 한 병 주세요. Lalu kalau laptop tadi pakai D ya, karena unit dia. Laptop gitu ya, notebook 한 대 주세요. Seperti itu. Jadi juseyo gitu ya, tolong beri saya gitu, kalau dalam konteksnya belanja. Oke, kira-kira seperti itu. Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini. Coba kita hubungkan ya antara pertanyaan yang di sebelah kiri dengan jawaban yang di sebelah kanan. Kita lihat dulu pertanyaannya ada apa saja. 이거 얼마예요? 공책 있어요? 이 옷 어때요? 뭘 찾으세요? Gitu ya. Jadi ini pertanyaan-pertanyaannya. Kita lihat yang nomor 1. 이거 얼마예요? Berarti ini pertanyaan apa nih? Menanyakan harga ya, harganya berapa? Ini harganya berapa? 이거 얼마예요? Kira-kira jawabannya yang mana? Jawabannya yang B ya. 800원입니다. 이거 얼마예요? 800원입니다. Lalu yang nomor 2. 공책 있어요? Kira-kira apa jawabannya? 공책 있어요? Iya, 네, 있습니다. 네, 있습니다. 이 옷 어때요? Gimana bajunya? 이 옷 어때요? 작아요? kecil gitu, maksudnya apa? Kekecilan. 이 옷 어때요? 작아요. kecil, kekecilan. Lalu kalau yang nomor 4, 뭘 찾으세요? Sedang mencari apa? Gitu. Nah, kalau pertanyaan seperti ini, sedang mencari apa? Jawabannya juga jangan, jawabannya bukan saya mencari, gitu ya. Bukan saya mencari, tapi saya mau beli. Gitu. Dalam konteks bahasa Korea seperti itu. Jadi kalau pertanyaannya 뭘 찾으세요? Sedang cari apa? Menjawabnya dengan saya mau beli. Gitu. Kalau konteksnya belanja, saya mau beli. Gitu. Jadi 뭘 찾으세요? 티셔츠를 사고 싶어요. 티셔츠를 사고 싶어요. Sedang mencari apa? Oh, saya mau beli kaos. Nah, ini konteks yang konteks belanja gitu ya di Korea. Jadi kalau ditanya cari apa, jawabannya mau beli apa. Gitu. Barang yang mau dibeli gitu ya. Menjawabnya dengan barang yang mau dibeli. Baik, kira-kira seperti itu. Nah, kita lanjut ke latihan selanjutnya. Kita lihat di sini. Contohnya, 사과 3개 주세요. 사과 3개. 사과 3개 주세요. 얼마예요? 2,000원이에요. Tolong beri saya 3 buah apel. Harganya berapa? Harganya 2.000 won. 2,000원이에요. Nah, berarti yang ini gimana? 카메라 한 대 주세요. 카메라 한 대 주세요. 얼마예요? Berapa nih harganya? 250.000 won. Bahasa Koreanya gimana? 250.000 won
25만 원이에요. 25만 원이에요. Seperti itu. Yang nomor 2, kopi 2잔. kopi 2잔 주세요. 얼마예요? 3.500 bahasa Koreanya 3.500원이에요. Oke, yang nomor 3 bagaimana jadinya? 책 한 권 주세요. 책 한 권 주세요. 얼마예요? 12.000 12,000원이에요. Seperti itu. Nah, ini latihan ya, latihan menggunakan tadi kata penggolong dan harga gitu. Jadi nanti teman-teman latihan lebih banyak lagi gitu ya menggunakan kata penggolong dan harga. Nah, ini sebenarnya latihan yang paling seru gitu ya. Kalau teman-teman ke Alfamart atau Indomart gitu ya, coba baca label harganya pakai bahasa Korea gitu. Nah, itu nanti akan lebih cepat terbiasa dengan menyebut harga dalam bahasa Korea. Gitu. Kan Indonesia menarik ya, nolnya banyak gitu. Jadi kita juga jadi terlatih dan tertantang gitu ya untuk bisa menyebut semua harga itu dalam bahasa Korea. Oke, kita lanjut ke latihan yang lain. Kita lihat di sini. Keywordnya adalah 책을 읽다. 책을 읽다 apa? Membaca buku. Oke, kita lihat pertanyaannya. 지금 무엇을 하고 싶어요? 지금 무엇을 하고 싶어요? Sekarang mau melakukan apa? Sekarang ingin melakukan apa? 책을 읽고 싶어요. 책을 읽고 싶어요. Jadi mau baca buku. Berarti kalau yang nomor 2 kira-kira jadi gimana? 지금 무엇을 하고 싶어요? 영화를 보고 싶어요. 영화를 보고 싶어요. Atau jawabannya nomor 3 bagaimana? 지금 무엇을 하고 싶어요? 쇼핑을 하고 싶어요. Seperti itu. Jadi go 싶다. Ini untuk latihan go 싶다 ya. Ingin melakukan apa? Gitu. Nah, latihan yang selanjutnya adalah mengubah gitu ya, bentuk yang ada vokal e-nya ini gitu ya. Saat kita mau ubah gitu ya menjadi akhiran yang aoyo tadi. Jadi 크다 menjadi 커요. Gitu ya. 크다 menjadi 커요. Kita lihat contohnya di sini 이 바지는 어때요? Kita lihat nih gambarnya. 이 바지는 어때요? 커요. Kebesaran. Nah, yang nomor 1 kita lihat. 민준 씨는 지금 어때요? Kita lihat gambarnya 민준. 민준 씨는 지금 어때요? 민준 씨는 지금 바쁘다. 바쁘다. Jadi bapayo. Bapayo. Karena setelah D-nya dicoret, E-nya dihilangkan, vokal di suku kata sebelumnya adalah ah gitu ya. Jadi bapayo. Nomor 2. 수빈 씨는 어때요? 수빈 씨는 어때요? 수빈? 예쁘다. 수빈 씨는 어때요? 수빈 씨는 예뻐요. 예쁘다, 예뻐요. 예쁘다, 예뻐요. Karena setelah D-nya dicoret, E-nya dihilangkan, vokalnya di sini adalah Y gitu. Jadi pakainya oyo, 예뻐요. Nomor 3. 수빈 씨, 기분이 어때요? Bagaimana? 기분, perasaan 수빈 씨 기분이 어때요? 나쁘다. 수빈 씨 기분이 어때요? 나쁘다. 나빠요. Jadi D-nya dicoret, setelah E-nya dihilangkan, vokal di suku kata sebelumnya ah, jadi napayo. Yang terakhir. 이 사람은 어때요? 이 사람은 어때요?
아프다. 이 사람은 아프다. 아프다, apayo. Apayo. Setelah jadanya dicoret, e-nya dihilangkan, vokalis kata sebelumnya a. Jadi pakai ayo, apayo. Seperti itu. Oke, jadi bentuk gitu ya, yang dia kata sifat atau kata benda yang ada vokal e-nya, yang akhirnya di sini vokal e, dia mengalami perubahan bentuk ya saat bertemu dengan akhiran, gitu ya. Contohnya seperti itu. Atau saat dia bertemu dengan konjungsi kata hubung, dia juga berubah. Gitu. Oke. Sampai di sini, paham ya? Gampang, nanti tinggal latihan lagi. Nah, sekarang kita coba lihat dialog. Kita coba analisis dialog ya. Jadi ini dialog orang yang lagi belanja gitu ya. Siapa yang belanja di sini ada Jiwon dan Indah gitu. Kita lihat Jiwon 씨 무엇을 하고 싶어요? Mau ngapain gitu ya. 무엇을 사고 싶어요? Mau beli apa? 지원 씨 무엇을 사고 싶어요? Mau beli apa? 저는 책을 사고 싶어요. Saya mau beli buku. 책을 사고 싶어요. 인다 씨는요? Oke. Nah, di sini kan pakainya cuma yo ya, 인다 씨는요. Nah, maksudnya ini apa? 인다 씨는 무엇을 사고 싶어요? gitu ya. Jadi tidak perlu mengulang pertanyaan yang sama gitu. Tidak perlu mengulang pertanyaan yang sama, tinggal tambahkan yo di belakangnya. 인다 씨는요? Seperti itu. Jadi maksudnya apa? 인다 씨는요? 인다 씨는 무엇을 사고 싶어요? gitu. Jadi mengulang pertanyaan yang sebelumnya. 저는 가방을 사고 싶어요. 이 가방 어때요? 아주 예뻐요. 아주 예뻐요. sangat cantik. gitu. Lalu 잠시 후, beberapa saat kemudian, Indah bertanya, 얼마예요? 얼마예요 tadi dipakai untuk menanyakan apa? Harga ya, jadi harganya berapa? 얼마예요? 책은 한 권에 7만 루피야. 가방은 11만 루피야예요. Nah, perhatikan kalimat ini baik-baik. 책은 한 권에 ya, 한 권에 7만 루피야. Jadi di sini partikel e-nya bukan partikel penanda di atau ke ya, tapi partikel e untuk bilang apa? Per. Jadi per satu jilid seperti itu. 책은 한 권에 per satu jilid. Jadi buku per satu jilidnya berapa? 7만 rupiah. 7만 berapa? 7만. 70.000 rupiah. Gitu. Lalu karena di belakangnya masih ada benda yang belum disebut harganya, tidak perlu ditutup dulu nih pakai yeyo gitu. Tidak perlu. Jadi gimana? Kasih koma kalau menulis, tapi kalau dibicarakan secara lisan kasih jeda. Jadi 책은 한 권에 7만 rupiah. 가방은 11만 rupiah예요. Nah, setelah semua benda harganya disebut, baru diakhiri kalimatnya dengan 예요. 가방은 11만 rupiah예요. 11만 berarti berapa? 110.000 ya, 110.000. 11만 rupiah. Seperti itu. Ya, jadi E-nya di sini adalah per artinya, lalu koma di sini untuk memberi jeda ya, karena barangnya belum disebut harganya semua. Ya, lalu Indah dan Jiwon, 여기 있습니다. Maksudnya apa? Ini uangnya. Ini uangnya, 여기 있습니다. Atau ini kartu untuk bayarnya gitu. 여기 있습니다. Lalu 감사합니다, 안녕히 가세요 gitu. Setelah transaksinya selesai, si pemilik tokonya bilang 감사합니다, 안녕히 가세요. Nah, dalam situasi seperti ini kita sebagai pembeli bilangnya gimana? 안녕히, kalau tuan yang punya toko bilang 안녕히 가세요, 안녕히 계세요. Kan kita sudah belajar kan ya? 네, 안녕히 계세요 seperti itu. Oke, jadi di sini yang menjadi fokus adalah yo yang di belakang ini. Ya, jadi Indah Sinenyo, yo-nya di sini adalah mengulang pertanyaan sebelumnya. Lalu e di sini, partikel e di sini adalah untuk bilang per, dan koma di sini adalah untuk memberi
jeda seperti itu ya. Nah, ini yang perlu dicatat dari dialog ini. Seperti itu. Nah, baik, kita lanjut. Oke, ini nanti ada 3 pertanyaannya ya, ada 3 pertanyaan dan ada tabelnya. Teman-teman nanti coba isi sendiri, kita bahas aja teksnya. Kita bahas dulu teksnya di sini. Ada Subin, Jihun, dan Minjun. Kita lihat teksnya. 다음 주 금요일은 동생 생일이에요. 동생이 책을 좋아해요. 그래서 소설책 한 권을 샀어요. 동생이 옷을 받고 싶어 해요. 하지만 옷은 너무 비싸요. 그래서 안 샀어요. Oke, kita lihat dulu teks yang ini. Subin bilang apa? 다음 주 금요일은 동생 생일이에요. 다음 주 금요일. 다음 주 금요일 apa? Jumat pekan depan. Jumat pekan depan. 동생 생일이에요. Hari ulang tahun adik. 동생이 책을 좋아해요. Adik saya, gitu ya, adik saya 책을 좋아해요. Suka buku. 그래서, oleh karena itu, 그래서 소설책 한 권을 샀어요. 박수빈 beli apa? Beli sosorcek, buku novel 한 권, satu jilid ya. Kita lihat di sini, 동생이 옷을 받고 싶어 해요. Tapi adik saya mau apa? Maunya dapat hadiah karena sengil ya, karena ulang tahun, maunya dapat hadiah 옷, baju. 하지만 tapi 옷은 너무 비싸요. baju harganya sangat mahal, 너무 비싸요. 그래서 안 샀어요. Jadi saya tidak beli seperti itu. Oke, lalu kita lihat teksnya 이지훈. 저는 어제 백화점에 갔습니다. 가방이 예뻤습니다. 그래서 가방을 하나 샀습니다. 신발을 사고 싶었습니다. 신발이 너무 컸습니다. 그래서 신발은 안 샀습니다. Oke, jadi Jihun dia cerita gimana? 저는 어제 백화점에 갔습니다. 어제 kemarin 백화점에 갔습니다. kemarin ke mall. 가방이 예뻤습니다. Jadi dia melihat ada tas yang cantik gitu ya, ada tas yang bagus. 가방이 예뻤습니다. 그래서 가방을 하나 샀습니다. Oke, perhatikan kalimat yang ini. 그래서 가방을 하나 샀습니다. Maksudnya, 그래서 가방을 한 개 샀습니다. Oke, jadi kalau mau mengikuti aturan yang benar, bilangnya ibaratnya gini, kalau dalam bahasa Indonesia ada ejaan yang disempurnakan kan ya, ED. Nah, dalam bahasa Korea juga sama gitu ya. Yang benar bagaimana? 한개 gitu tadi atau 한잔 seperti itu. Tapi dalam kehidupan sehari-hari saat lisan, berbicara secara lisan, boleh gitu ya. Boleh juga menyebut seperti ini. 가방을 하나 샀습니다. Gitu. Jadi saya beli satu tas seperti itu. 신발을 사고 싶었습니다. Saya mau beli sepatu gitu. Jadi sebenarnya saya mau beli sepatu. Gitu. Saya juga mau beli sepatu. Tapi 신발이 너무 컸습니다. Sepatunya 너무 컸습니다. terlalu besar. 그래서 신발은 안 샀습니다. Jadi saya tidak beli sepatu. Seperti itu. Nah, lalu teks yang terakhir, teksnya Kim Min-jun. 저는 과일을 좋아합니다. 사과를 사고 싶습니다. 귤을 사고 싶습니다. 시장에 갔습니다. 사과는 비쌉니다. 귤은 쌉니다. 그래서 사과는
한 개 샀습니다. 귤은 10개 샀습니다. Oke. Nah, inti dari ceritanya Minjun ini adalah dia membandingkan dua benda ya, dua benda. Apa yang dibandingkan di sini? Sagwa, apel, dan 귤, jeruk, ya. Kita lihat, 저는 과일을 좋아합니다. Saya suka buah. 사과를 사고 싶습니다. Saya mau beli apel. 귤을 사고 싶습니다. Saya mau beli jeruk. Jadi dia mau beli apel dan mau beli jeruk. 시장에 갔습니다. Pergi ke pasar. Siapa? Kim Min-jun. Jadi karena Kim Min-jun yang bicara, ya, 저는nya boleh dihilangkan ya. Jadi langsung 시장에 갔습니다. 사과는 비쌉니다. 귤은 쌉니다. Jadi karena dia membandingkan dua benda ya, apel dan jeruk, makanya di sini pakai partikelnya en atau nen gitu ya. Sagwa tidak ada konsonan, dia berakhiran vokal jadi pakai nen. 귤 dia ada konsonan jadi pakainya en. 사과는 비쌉니다. 귤은 쌉니다. 그래서 사과는 한 개 샀습니다. Ya, jadi saya beli apelnya hanya satu buah. 귤은 gitu ya. Sementara jeruk 10개 샀습니다. Saya beli 10 buah seperti itu. Oke. Jadi kalau mau membandingkan dua benda pakai partikelnya en atau nen ya. Di sini partikel en dan nennya bukan penanda topik tapi perbandingan. Nah, ini yang nggak boleh lupa. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Nggak ada? Baik, kalau tidak ada kita lanjut. Oke, kita lihat di sini ada latihan pelafalan ya. Latihan pelafalan. Waktu kita belajar Hangul, pertama kali belajar Hangul, kan saya sudah bilang ya harus sering latihan membedakan giok, sanggiok gitu ya, dan kiok gitu. Jadi antara yang ada udara yang keluar gitu ya, dan tidak gitu. Nah, kenapa? Kita lihat karena salah mengucapkan artinya bisa beda jauh ya kalau dalam bahasa Korea. Contohnya, kita lihat di sini ada gul. Gul, ada yang tahu gul? Gul artinya oyster ya, yang sejenis kerang gitu. Oyster, gul. Sementara kul gitu ya, dia artinya madu. Jauh banget kan ya, yang satu oyster, yang satu madu. Tapi pelafalannya sedikit mirip gul, kul, seperti itu. Nah, ini yang selalu dibicarakan gitu. Kalau kita lagi latihan mengucapkan kosakata, lagi latihan pelafalan, ini giok, sanggiok, kiok gitu ya. Lalu diget, sangdiget, kiet. Nah, itu yang konsonan-konsonan yang mirip, pelafalannya harus benar-benar diperhatikan karena artinya bisa beda jauh. Gul, kul, seperti itu. Lalu kita lihat di sini ada dal. Dal artinya bulan. Tal artinya topeng. Tal artinya anak perempuan. Gitu. Jadi artinya beda jauh ya. Dal, tal, tal. Seperti itu. Nah, ini 3 kata ini bisa dipakai untuk latihan ya, latihan membedakan dal, tal, tal, seperti itu. Oke, lalu kita lihat lagi contohnya di sini ada bul, api, lalu pul, rumput, ya, pul, rumput, lalu ada pul, tanduk, seperti itu. Jadi bul, api, pul, rumput, pul, tanduk, seperti itu. Nah, ini juga beda kan ya artinya, tapi pelafalannya mirip-mirip. Tadi gul apa? Gul, oyster, kul, madu, seperti itu. Nah, jadi ini adalah salah satu lafal yang harus sering dilatih. Dal, tal, tal, bul, pul, pul, seperti itu. Nah, ini bisa dijadikan
latihan untuk membiasakan pelafalan. Nah, kita lihat yang nomor 1. Nomor 1 ini dibacanya apa? Kal, gitu ya. Jadi ada udara yang keluar. Kal. Yang di sebelahnya dibaca sekal. Gitu, sekal. Jadi sangyok tak yang keluar gitu. Sekal. Kal, sekal. Seperti itu. Nah, yang nomor 2 kita lihat di sini. Ini dibacanya gimana? Charul tayo. Jadi ada udara yang keluar ya. Charul tayo. Yang ini bagaimana? Yang di sebelahnya. Saguarul tayo. Oke. Jadi tayo artinya naik. Naik. Tayo naik. Tayo memetik. Gitu. Jadi charul tayo. Saguarul tayo. Seperti itu. Oke, nomor 3. Kita lihat yang nomor 3 di sini. Muri 참니다. Muri 참니다. Yang di sebelahnya 음식이 짭니다. 음식이 짭니다. Yang kata yang di depannya ini, yang ada di depan ini artinya muri 참니다. Airnya dingin. 차다 dingin. Muri 참니다. Airnya dingin. Sementara yang di belakangnya 음식이 짭니다. Makanannya asin gitu ya. Jadi yang satu dingin, yang satu asin seperti itu. Nah, ini salah satu bentuk lafal yang harus sering dilatih seperti itu. Kal, kal. Lalu tadi 차를 타요, 사과를 따요. 물이 찹니다, 음식이 짭니다. Seperti itu. Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Paham ya? Hari ini materinya nggak terlalu susah, tapi butuh latihan. Oke. Nah, buat teman-teman yang mau lanjut ke bahasa Korea dasar yang level 2 gitu ya, bisa kirim apa tuh lewat chat gitu ya ke websitenya Sarlang untuk didata lebih lanjut seperti itu. Atau bisa juga sampaikan ke saya di pertemuan yang selanjutnya seperti itu. Jadi kita tinggal sisa 1 pertemuan lagi ya hari Kamis untuk bahasa Korea dasar yang level 1. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Oke, kalau tidak ada, saya akhiri kelas hari ini sampai di sini. Kita ketemu di kelas terakhir hari Kamis. Oke, selamat malam semuanya. Terima kasih.